Pernah nggak sih kalian merasa ada yang beda dalam diri kalian? Kayak ada sesuatu yang bikin kalian nggak bisa sepenuhnya nyambung sama lingkungan sekitar. Bukan berarti kalian antisosial atau gimana, tapi lebih ke perasaan bahwa kalian nggak sepenuhnya ada di dunia ini. Seolah-olah ada dimensi lain dalam diri kalian yang nggak banyak orang pahami. Kalau kalian pernah merasa kayak gini, jangan buru-buru mikir kalau kalian aneh atau salah. Justru, bisa jadi ini tanda bahwa kalian adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa yang punya kepekaan lebih, yang seringkali merasakan sesuatu yang lebih dalam dibanding orang-orang di sekitar. Tapi, tunggu dulu, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jiwa terpilih? Jiwa terpilih bukan soal status atau keistimewaan yang kasat mata. Banyak orang salah paham, mengira kalau istilah jiwa terpilih itu berarti seseorang yang spesial dalam arti duniawi, lebih pintar, lebih kaya, lebih beruntung. Padahal, sama sekali bukan itu poinnya. Jiwa terpilih bukan berarti seseorang yang hidupnya serba enak atau selalu berhasil dalam segala hal. Malah seringnya, mereka mengalami banyak rintangan yang bikin mereka bertanya-tanya, kenapa sih hidup gue kayak gini? Jiwa-jiwa ini punya sensitivitas yang lebih tinggi. Mereka nggak bisa cuma menjalani hidup begitu saja tanpa makna. Mereka selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang harus mereka cari, bahkan kalau mereka sendiri belum tahu apa itu. Mungkin kalian pernah ngalamin momen di mana kalian ngerasa nggak cocok dengan pembicaraan sehari-hari yang terlalu dangkal. Saat orang-orang di sekitar sibuk membahas hal-hal remeh, kalian justru berpikir, kenapa kita nggak ngomongin hal yang lebih bermakna? Bukan berarti kalian sok bijak, tapi karena ada rasa haus dalam diri kalian buat menemukan sesuatu yang lebih dalam. Dan yang lebih menarik, orang-orang seperti ini seringkali mengalami perjalanan batin yang penuh ujian. Mereka mungkin pernah merasa kehilangan arah, mengalami kesedihan yang mendalam tanpa alasan yang jelas, atau merasa terpisah dari dunia luar meskipun secara fisik mereka ada di tengah-tengah orang banyak. Ciri-ciri jiwa terpilih yang gak banyak disadari. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita tahu kalau kita termasuk salah satu dari jiwa-jiwa ini? Gak ada tes resmi atau tanda yang bisa langsung terlihat. Tapi ada beberapa pola yang sering muncul pada mereka yang punya jiwa seperti ini. 1. Merasa berbeda sejak kecil. Banyak orang yang punya jiwa terpilih merasakan bahwa mereka nggak seperti anak-anak lain sejak kecil. Mereka mungkin lebih suka menyendiri, lebih suka mengamati daripada berbicara, atau sering mempertanyakan hal-hal yang jarang ditanyakan anak-anak lain. Mungkin dulu waktu kecil, kalian sering bertanya ke orang tua kalian, kenapa kita hidup? Atau, apa tujuan dari semua ini? Sementara teman-teman kalian sibuk main tanpa peduli hal-hal kayak gitu. Bisa jadi, kalian pernah dianggap aneh atau terlalu banyak berpikir untuk ukuran anak-anak. Tapi seiring bertambahnya usia, perasaan ini nggak hilang. Malah semakin kuat. 2. Sering mengalami fase kebangkitan spiritual secara alami. Jiwa-jiwa ini seringkali mengalami momen di mana hidup terasa kayak ngeklik. Tiba-tiba ada kesadaran baru yang muncul, kayak tirai yang tadinya menutupi sesuatu, tiba-tiba terbuka. Mereka bisa mengalami ini setelah melewati masa sulit, kehilangan, atau bahkan tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang ini terjadi setelah perasaan hampa yang gak bisa dijelaskan. Mungkin kalian pernah ngalamin fase di mana hidup terasa kosong, meskipun di mata orang lain semuanya baik-baik saja. Bisa jadi kalian punya pekerjaan yang stabil, teman yang banyak, atau kehidupan yang tampak normal, tapi di dalam hati kalian merasa ada sesuatu yang hilang. Lalu suatu hari, entah kenapa, ada momen yang bikin kalian tersadar. Bisa karena membaca sesuatu, mendengar sesuatu, atau bahkan dari kejadian kecil yang tiba-tiba membuka mata kalian. 3. Peka terhadap energi dan emosi orang lain. Jiwa-jiwa ini seringkali bisa merasakan orang lain lebih dalam dari yang mereka sadari. Mereka bisa tahu kalau seseorang sedang gak baik-baik saja, bahkan kalau orang itu sendiri gak menunjukkan tanda-tandanya. Pernah nggak sih, kalian ketemu seseorang dan langsung merasa nggak nyaman tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, kalian bertemu seseorang dan langsung merasa terhubung, meskipun baru pertama kali ngobrol? Kepekaan ini bisa jadi berkah sekaligus tantangan. Karena seringkali, jiwa-jiwa ini jadi menyerap emosi orang lain, sampai-sampai mereka sendiri kewalahan. 4. Mengalami ujian hidup yang nggak biasa. Salah satu hal paling mencolok dari jiwa-jiwa ini adalah perjalanan hidup mereka yang penuh ujian.
Bukan berarti orang lain gak punya masalah, tapi mereka seringkali mengalami fase hidup yang benar-benar mengubah mereka secara mendalam. Mereka mungkin pernah mengalami kehilangan besar, dikhianati oleh orang yang mereka percayai, atau menghadapi situasi yang bikin mereka harus benar-benar mencari kekuatan dari dalam diri. Dan yang menarik, meskipun mereka jatuh berkali-kali, selalu ada sesuatu yang bikin mereka bangkit lagi. Ada dorongan dalam diri mereka yang gak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka gak bisa menyerah begitu saja. Kenapa jiwa-jiwa ini ada? Kalau kalian merasa punya banyak ciri-ciri di atas, mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, terus, kenapa gue kayak gini? Apa tujuannya? Jawabannya sederhana tapi mendalam, jiwa-jiwa ini ada untuk tumbuh, belajar, dan membantu dunia ini berkembang. Mereka bukan hanya sekadar berbeda tanpa alasan. Mereka punya peran di dunia ini. Entah sebagai seseorang yang menyebarkan kesadaran, membantu orang lain menemukan jalan mereka, atau sekadar menjadi bukti hidup bahwa manusia bisa bertahan dalam segala ujian. Dan yang paling penting, jiwa-jiwa ini selalu mencari. Mereka nggak bisa diam dan menerima dunia ini apa adanya. Mereka selalu bertanya, selalu ingin memahami, dan selalu ingin menemukan makna yang lebih dalam. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kalian merasa termasuk dalam jiwa-jiwa ini, apa langkah selanjutnya? Itu yang bakal kita bahas di bagian berikutnya. Kalian pernah merasa hidup ini terasa berat banget, seolah-olah kalian diuji tanpa henti? Setiap kali berhasil melewati satu masalah, tiba-tiba ada lagi rintangan baru yang muncul. Rasanya kayak nggak ada jeda buat benar-benar bernapas lega. Kalau kalian merasakan ini, mungkin kalian pernah bertanya, kenapa harus gue? Kenapa hidup gue kayak gini? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sering muncul di dalam benak jiwa-jiwa yang sedang mengalami perjalanan batin yang lebih dalam. Mereka bukan hanya mengalami ujian biasa, tapi ujian yang seolah-olah dipilihkan secara khusus untuk mereka. Seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu, tapi mereka belum benar-benar paham apa maksudnya. Tapi coba pikirkan sebentar. Kalau kalian perhatikan, orang-orang yang paling kuat dan paling bijak di dunia ini biasanya bukan mereka yang hidupnya mulus-mulus aja. Justru mereka yang pernah jatuh, pernah hancur, pernah merasa kehilangan segalanya, tapi entah bagaimana, mereka bisa bangkit lagi. Ada pola yang jelas di sini, mereka yang diuji lebih berat seringkali disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ujian bukan hukuman, tapi penempaan. Salah satu kesalahpahaman terbesar yang sering terjadi adalah menganggap bahwa ujian hidup adalah bentuk hukuman. Banyak orang berpikir, mungkin gue kurang baik, makanya hidup gue penuh cobaan. Padahal, ujian bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Ini soal bagaimana jiwa kita ditempa supaya bisa tumbuh ke level yang lebih tinggi. Coba bayangkan sebilah pedang. Sebelum pedang itu bisa tajam dan kuat, dia harus melewati proses penempaan yang luar biasa berat. Besi yang awalnya biasa aja dipanaskan di suhu tinggi, lalu ditempa berkali-kali dengan palu yang berat, sampai akhirnya bentuknya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu juga dengan jiwa kita. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih tangguh, dan lebih mampu memahami makna kehidupan, kita harus melewati proses yang sama. Kita harus diuji, dihancurkan, dan dibentuk ulang. Masalahnya, kebanyakan orang gak menyadari ini. Mereka hanya melihat ujian sebagai penderitaan, tanpa memahami bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari proses pertumbuhan mereka. Akhirnya, banyak yang menyerah di tengah jalan. Padahal, kalau mereka bertahan sedikit lebih lama, mungkin mereka akan melihat perubahan besar dalam diri mereka. Kenapa harus kita? Kalau kalian merasa sering mengalami ujian berat dalam hidup, mungkin kalian pernah bertanya-tanya, kenapa gue? Kenapa bukan orang lain? Jawabannya sederhana, karena kalian siap. Mungkin terdengar aneh, tapi coba renungkan sebentar. Apakah mungkin kalian mendapatkan ujian berat karena kalian adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa menghadapinya? Apakah mungkin kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan? Lihat kembali ke masa lalu kalian. Berapa kali kalian merasa nggak akan sanggup menghadapi suatu masalah, tapi akhirnya kalian bisa melewatinya? Berapa kali kalian berpikir bahwa ini adalah titik terendah kalian, tapi entah bagaimana kalian tetap bertahan? Setiap kali kalian melewati ujian, kalian bukan hanya bertahan. Kalian tumbuh. Cara berpikir kalian berubah. Cara kalian melihat dunia menjadi lebih luas.
Dan yang paling penting, kalian menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Orang-orang yang gak mengalami ujian seringkali hidup dalam zona nyaman. Mereka mungkin bahagia, tapi mereka juga gak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mereka gak dipaksa untuk berpikir lebih dalam, untuk mencari makna di balik kehidupan mereka. Tapi kalian gak diberikan pilihan untuk tetap berada di zona nyaman. Kalian harus bergerak, harus berpikir, harus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kalian abaikan begitu saja. Polanya selalu sama. Kalau kalian perhatikan, ada pola yang sering terjadi pada orang-orang yang mengalami perjalanan jiwa yang mendalam. 1. Mereka mengalami kehilangan besar. Bisa kehilangan orang yang mereka sayangi, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan identitas mereka sendiri. 2. Mereka merasa terpuruk dan gak tahu harus kemana. Ini adalah fase di mana semuanya terasa gelap dan gak ada jalan keluar. 3. Mereka mulai mencari jawaban. Ini adalah titik balik di mana mereka menyadari bahwa mereka gak bisa terus-terusan terjebak dalam kesedihan. Mereka mulai bertanya, mulai membaca, mulai mencari makna yang lebih dalam. 4. Mereka menemukan kebangkitan batin. Mungkin gak langsung drastis, tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Cara mereka melihat hidup berbeda. Mereka lebih tenang, lebih bijak, lebih paham bahwa segala sesuatu ada tujuannya. Kalau kalian merasa ada dalam salah satu fase ini, jangan takut. Kalian sedang dalam proses. Ini bukan akhir, ini adalah bagian dari perjalanan kalian. Apa yang harus dilakukan saat kita diuji? Kalau kalian merasa sedang mengalami ujian berat, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk melewati fase ini dengan lebih baik. 1. Jangan melawan, tapi terima. Kebanyakan orang berusaha melawan keadaan saat diuji. Mereka marah, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi semakin kalian melawan, semakin berat rasanya. Coba ambil napas dalam-dalam dan tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Bukan berarti kalian harus menyerah, tapi belajar menerima kenyataan dan mencari pelajaran dari setiap kejadian. Kadang-kadang, jawaban dari masalah kita nggak langsung muncul saat itu juga. Tapi kalau kita tetap terbuka, jawaban itu akan datang dengan sendirinya. 2. Jangan terjebak dalam perasaan bersalah. Banyak orang yang merasa bahwa mereka diuji karena mereka kurang baik. Mereka berpikir bahwa ini adalah akibat dari kesalahan mereka di masa lalu. Tapi nggak selalu begitu. Ujian bukan hukuman. Ini adalah cara bagi kita untuk berkembang. Kalau kalian terus-menerus menyalahkan diri sendiri, kalian justru akan terjebak dalam rasa bersalah yang nggak ada habisnya. Belajarlah memaafkan diri sendiri dan fokus pada bagaimana kalian bisa tumbuh dari pengalaman ini. 3. Cari makna di balik setiap kejadian. Setiap kejadian dalam hidup kita punya makna, meskipun kadang kita nggak bisa langsung melihatnya. Coba pikirkan kembali tentang semua hal yang pernah terjadi dalam hidup kalian. Berapa banyak dari kejadian yang dulu terasa menyakitkan, tapi sekarang kalian bisa melihat bahwa itu membawa kalian ke arah yang lebih baik. Seringkali, kita baru bisa memahami alasan di balik ujian kita setelah beberapa tahun berlalu. Jadi kalau sekarang kalian masih belum melihat maknanya, jangan khawatir. Itu akan datang pada waktunya. 4. Jangan takut berjalan sendiri. Kadang-kadang, saat kita mengalami ujian, kita merasa sendirian. Kita merasa nggak ada yang benar-benar mengerti apa yang kita alami. Tapi ingatlah, kalian nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mengalami perjalanan serupa, meskipun kalian mungkin belum bertemu dengan mereka. Jangan takut untuk terus berjalan, meskipun saat ini kalian merasa sendiri. Pada akhirnya, kalian akan menemukan orang-orang yang benar-benar bisa memahami kalian. Jadi, kalau kalian merasa hidup ini berat, kalau kalian merasa selalu diuji tanpa henti, jangan langsung menganggap itu sebagai kutukan. Bisa jadi, ini adalah cara alam semesta membentuk kalian menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mampu memahami makna kehidupan. Ujian bukan untuk menghancurkan kalian. Ujian adalah bagian dari perjalanan kalian menuju sesuatu yang lebih besar. Yang penting adalah bagaimana kalian meresponsnya. Apakah kalian akan menyerah, atau kalian akan bertahan dan menemukan kekuatan yang sebenarnya ada dalam diri kalian? Dan pertanyaannya sekarang, setelah kalian menyadari ini, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Kita sudah membahas tentang bagaimana jiwa-jiwa terpilih sering mengalami ujian berat dalam hidup mereka.
kita juga sudah memahami bahwa semua itu bukan hukuman, melainkan bagian dari proses penempaan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi sekarang pertanyaannya, setelah kita sadar bahwa kita mungkin adalah bagian dari jiwa-jiwa ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena menyadari bahwa kita punya perjalanan batin yang berbeda dari kebanyakan orang itu baru langkah awal. Perjalanan yang sebenarnya baru dimulai saat kita tahu bahwa kita punya peran yang lebih besar dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana cara kita menemukannya? Bagaimana cara kita menjalaninya tanpa merasa tersesat? 1. Belajar memahami diri sendiri lebih dalam. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah benar-benar mengenali siapa diri kita. Bukan hanya sekadar tahu nama, tanggal lahir, atau apa pekerjaan kita, tapi benar-benar memahami jiwa kita sendiri. Coba tanyakan ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya membuat gue merasa hidup? Apa hal yang selalu gue pikirkan sejak kecil, tapi nggak pernah gue sadari sebagai bagian dari diri gue? Apa hal yang selalu menarik perhatian gue, bahkan tanpa gue sadari? Banyak orang yang hidup tanpa benar-benar mengenali siapa mereka. Mereka menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, mengikuti arus, tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar gue? Kalau kalian merasa selama ini menjalani hidup berdasarkan apa yang diharapkan oleh orang lain, mungkin sekarang saatnya berhenti sejenak dan mulai mencari tahu apa yang benar-benar kalian inginkan. Salah satu cara terbaik untuk mengenali diri sendiri adalah dengan merenung dalam diam. Coba luangkan waktu tanpa gangguan, tanpa sosial media, tanpa distraksi. Rasakan keheningan, dengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh hati kalian. Banyak orang takut akan kesunyian, karena di dalam kesunyian itu, kita akhirnya harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Tapi justru di sanalah kita bisa menemukan banyak jawaban yang selama ini kita cari. 2. Ikuti panggilan batin, sekecil apapun itu. Seringkali, jiwa-jiwa yang terpilih merasa ada sesuatu yang mereka harus lakukan, tapi mereka nggak tahu apa itu. Ada perasaan bahwa mereka punya misi di dunia ini, tapi bentuknya masih samar. Kalau kalian merasa seperti ini, jangan buru-buru mencari jawaban besar. Fokuslah pada hal-hal kecil yang sudah ada di depan mata kalian. Mungkin kalian selalu tertarik pada dunia spiritual, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Cobalah membaca buku, mendalami ajaran-ajaran yang bisa membuat kalian lebih memahami diri sendiri. Mungkin kalian punya dorongan kuat untuk membantu orang lain, tapi merasa nggak punya kapasitas. Mulailah dari hal sederhana, dengarkan mereka, berikan dukungan, lakukan kebaikan kecil yang bisa kalian lakukan saat ini juga. Mungkin kalian merasa ada sesuatu yang ingin kalian ciptakan, sebuah karya, sebuah gerakan, sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain. Jangan takut untuk memulainya, meskipun kecil. Banyak orang menunda panggilan batinnya karena merasa belum siap. Mereka berpikir, nanti aja, kalau gue udah lebih paham. Padahal, panggilan itu nggak akan pernah jelas sampai kita mulai melangkah. Jadi, kalau ada sesuatu yang terasa menarik perhatian kalian, sekecil apapun itu, ikutilah. Bisa jadi itu adalah petunjuk kecil yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. 3. Berani melepaskan yang tidak lagi selaras. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan jiwa adalah berani melepaskan hal-hal yang sudah nggak sejalan dengan diri kita lagi. Banyak orang yang sudah sadar bahwa mereka harus berubah, tapi mereka tetap bertahan dalam situasi yang membuat mereka stagnan. Kenapa? Karena perubahan itu menakutkan. Karena melepaskan sesuatu yang sudah familiar terasa lebih sulit dibanding bertahan dalam ketidaknyamanan. Tapi kalau kita ingin tumbuh, kita harus berani melepaskan hubungan yang sudah nggak lagi mendukung pertumbuhan kita. Kebiasaan lama yang menghambat kita dari menjadi versi terbaik diri kita. Cara berpikir yang sudah nggak sesuai dengan pemahaman baru yang kita dapatkan. Melepaskan bukan berarti melupakan atau membuang sesuatu dengan kasar. Melepaskan berarti menghargai apa yang sudah terjadi, berterima kasih atas pelajarannya, lalu melangkah maju dengan kesadaran baru. 4. Bersiap menghadapi fase sendirian. Saat kita mulai masuk ke tahap ini, ada satu hal yang hampir pasti akan kita alami, perasaan sendirian. Ketika kita mulai berubah, ketika cara kita berpikir mulai berbeda, kita mungkin merasa nggak lagi cocok dengan lingkungan lama kita. Kita mungkin merasa orang-orang di sekitar nggak benar-benar memahami kita. Ini adalah salah satu fase yang paling sulit. Tapi ingat, ini hanya sementara.
Saat kita tumbuh, kita akan menarik orang-orang baru yang lebih sejalan dengan perjalanan kita. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus melewati fase di mana kita merasa sendirian terlebih dahulu. Jadi, kalau kalian merasa sedang ada di fase ini, jangan panik. Jangan buru-buru kembali ke kehidupan lama hanya karena takut sendirian. Bertahanlah, karena setelah ini, kalian akan menemukan orang-orang yang benar-benar mengerti kalian. 5. Menggunakan hadiah yang dimiliki untuk kebaikan. Setiap jiwa yang terpilih diberikan sesuatu yang spesial. Bukan dalam arti kekuatan supernatural atau hal-hal mistis, tapi lebih ke bakat alami, kepekaan, dan kemampuan tertentu yang bisa digunakan untuk membantu dunia ini. Coba tanyakan ke diri sendiri. Apa yang secara alami gue kuasai tanpa perlu usaha keras? Apa hal yang kalau gue lakukan, gue merasa benar-benar hidup? Apa yang selalu gue lakukan meskipun gak dibayar atau gak diminta? Bisa jadi, itu adalah bagian dari peran yang harus kalian jalani. Jiwa-jiwa yang terpilih seringkali punya kemampuan untuk menyembuhkan, bukan dalam arti medis, tapi lebih ke bagaimana kehadiran mereka bisa membawa ketenangan dan pencerahan bagi orang lain. Mereka bisa menjadi tempat curhat yang nyaman, bisa menginspirasi lewat kata-kata, bisa menciptakan sesuatu yang menggerakkan hati banyak orang. Tapi semua itu nggak akan berarti kalau hanya disimpan sendiri. Kita harus berani menggunakannya untuk kebaikan. Jangan takut untuk berbagi, meskipun awalnya hanya kepada satu orang. Jangan takut untuk mulai, meskipun kecil. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus. Perjalanan ini baru dimulai. Kalau kalian merasa termasuk dalam jiwa-jiwa ini, satu hal yang perlu kalian pahami adalah bahwa perjalanan ini nggak punya akhir. Kita selalu akan belajar, selalu akan tumbuh, dan selalu akan menemukan hal-hal baru tentang diri kita. Yang paling penting adalah tetap bergerak maju. Jangan berhenti hanya karena kalian merasa belum punya semua jawaban. Jangan takut dengan ketidakpastian, karena justru di sanalah keajaiban terjadi. Kalian sudah sejauh ini, dan itu berarti kalian sudah lebih kuat dari yang kalian kira. Sekarang, setelah semua ini, apa langkah pertama yang akan kalian ambil?